Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Sudah 10 tahun menikah, pasangan suami istri ini memutuskan untuk tidak punya anak karena kesepakatan yang telah mereka buat atas beberapa alasan. Di hari jadi pernikahan mereka yang ke-10 ini, si istri yang bernama Ica meminta hadiah kepada suaminya untuk dibelikan boneka yang ia lihat di internet. Keputusan ini diambil lantaran dari dulu ia ingin sekali boneka sebagai teman tidurnya di malam hari. Ya, walaupun sedikit kekanak-kanakan, tetapi kala itu Ica berpikir bahwa kehadiran boneka bisa juga membantunya melepas sepi saat suaminya pergi keluar kota untuk pekerjaannya. Ica sudah menemukan boneka pilihannya di internet yang langsung membuatnya jatuh hati. Ia pun langsung membelinya tanpa memperlihatkan boneka itu ke suaminya terlebih dahulu. Karena ia yakin kalau suaminya yang bernama Reno itu sudah memberinya izin untuk membelinya. Pemesanan dikirim dari Bali ke Jakarta dan membutuhkan waktu seminggu untuk sampai. Seminggu kemudian, jam 7 malam, paket yang ia tunggu-tunggu telah sampai di rumahnya. Paket itu dilapisi boks kayu panjang yang ia bawa ke ruang tamu. Saat dibuka, ada boneka yang sama persis ia lihat di internet. Namun, ukurannya jauh lebih besar dari yang Ica kira. Itu adalah boneka anak laki-laki yang sangat lucu. Tingginya sekitar 50 cm. Rambutnya berwarna hitam tersisir rapih. Matanya bulat dan mulutnya tersenyum. Pipinya berwarna pink. Ia memakai baju kemeja putih berlengan panjang serta dasi kupu-kupunya. Di bajunya ada tali suspender yang mengikat panjang dari bahu hingga menempel di pinggang celananya yang berwarna hitam panjang. Ica mengangkat boneka laki-laki itu layaknya seorang bocah sungguhan. Sambil tersenyum riang, ia bilang, "Kamu lucu banget sih." Ia pun menggendong boneka itu di dadanya. Entah karena punya mainan baru atau apa, yang jelas saat menggendong boneka itu, Ica merasa begitu bahagia. "Kamu bagusnya dikasih nama siapa ya? Tapi kamu berat juga ya untuk ukuran boneka?" tanyanya ke boneka itu. Tiba-tiba ada suara laki-laki di belakangnya. "Ica, kamu gendong apa?" tanya Reno. Saat Ica membalikan badan ke arahnya, Reno terlihat kaget. "Itu boneka apa, Cak?" tanyanya serius. "Ini boneka yang aku pesan itu, Mas. Lucu kan bonekanya?" Senyumnya sambil bersenandung. "Kok itu bonekanya gede banget? Kamu gak liatin dulu ke aku sebelum pesan? Aku kira kamu pesan boneka kecil yang biasa. Itu berapa harganya? Pasti mahal banget ya?" tanya Reno dengan raut wajah yang kecewa. Ica pun jadi berhenti bersenandung. Dan ia terdiam melihat suaminya. Kemudian ia taruh boneka itu di sofa dengan posisi duduk menghadap mereka berdua. "Ya udah, ngobrolnya di ruang makan aja yuk, sekalian makan malam," ucap Ica sambil menarik lengan Reno menjauh dari hadapan boneka itu. Reno hanya mengerutkan alis karena kebingungan. Di dapur, mereka berdua berbincang mengenai boneka itu sambil makan.
Kamu emang gak takut apa sama boneka itu? Kayak bocah beneran, Cak. Serem deh liatnya, ucap Reno. Gak serem kok, malah lucu tahu. Gimana kalau kita kasih nama ke boneka itu? Gimana kalau namanya David? Tanya Ica dengan antusias. Reno melihat Ica dengan raut wajah keheranan. Please mas, aku kan dari dulu emang pengen boneka. Jadi kita namain David gimana? Pinta Ica. Reno pun mengalah dengan istrinya. Ia tahu kalau istrinya memang ingin boneka dari dulu. Ia kemudian tersenyum sambil mengangguk menyetujui permintaan istrinya itu. Ica merespon dengan sangat girang. Mereka berdua saling tertawa dan bercanda satu sama lain. Tiba-tiba terdengar ada suara pecahan kaca. Suara apaan tuh yang jatuh? Kayaknya dari ruang tamu deh mas, ucap Ica kaget. Ia pun langsung bergegas ke ruang tamu. Sesampainya di sana, ia melihat vas bunga yang tadinya ada di atas meja sudah pecah berserakan di lantai. Ica jadi terlihat bingung. Kenapa vasnya tiba-tiba pecah? Apa jatuh? Tapi bagaimana bisa? Ia kemudian melihat bonekanya yang duduk di sofa berhadapan dengan meja vas itu. Wajah boneka itu tetap tersenyum melihat ke depan dengan tatapan kosong. Ica pun segera mengambil sapu di dapur untuk membersihkannya. Saat kembali ke ruang tamu, Ica melihat bonekanya sudah duduk di lantai di antara pecahan kaca sambil menyender ke sofa. Ica kaget melihat boneka yang sudah berubah posisi. Perasaan tadi dia duduk di sofa, kenapa sekarang jadi di bawah? Tanyanya dalam hati. Ica jadi bingung dengan pikirannya sendiri. Ia terdiam melihat boneka sambil memegang sapu. Loh, ada apa Cak? Kok diem? Tanya Reno yang tiba-tiba datang di belakangnya. Yaudah sini aku aja yang sapu. Kamu ambil tuh bonekanya, jangan taruh di sini, mau disapu dulu. Ucap Reno sambil mengambil sapu yang ada di tangan Ica. Ica lantas mengambil boneka itu dan menggendongnya menuju dapur. Sesampainya di dapur, ia letakkan bonekanya di kursi meja makan. Mulai sekarang, nama kamu David. Oh iya, tadi kok kamu bisa duduk di bawah? Apa cuman perasaan aku doang ya yang naruh kamu di atas sofa? Tanyanya. Ica langsung mengambil air soda di kulkasnya sembari memikirkan kejadian tadi. Ia tuangkan ke dalam gelas sampai terisi penuh. Ica terus melihat wajah bonekanya sambil sesekali menyeruput minumannya. Di belakang kanan boneka David, ada sebuah pintu yang terbuka lebar untuk menuju ke kamar mandi. Tiba-tiba, Ica melihat ada bayangan manusia yang lewat di pintu itu. Karena penasaran, Ica langsung menaruh minumnya dan menuju pintu tersebut. Saat dilihat, tidak ada siapa-siapa di kamar mandi. Mas Reno, sautnya. Ia terus berjalan hingga ke kamar tamu untuk menemui Reno. Mas, tadi kamu ada di kamar mandi ya? Tanya Ica penasaran. Enggak, ini aku masih beresin pecahan kacanya. Ada apa? Tanya Reno. Ica hanya menggeleng sambil menjawab, enggak ada apa-apa. Ia lantas kembali menuju dapur. Tadi itu bayangan siapa ya? Apa aku halu lagi ya? Tanyanya dalam hati. Ica masih terus memikirkan bayangan tadi sampai tibalah ia di dapur. Saat di dapur, Ica terkejut karena melihat minuman soda di gelasnya sudah habis tak terisi. Loh, kok habis?
tadi kan masih ada. Ica kemudian melihat boneka David dengan serius. Entah kenapa, ia merasa ada yang janggal dengan boneka itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan Reno izin pergi ke kamar tidur duluan. Tinggallah Ica dan boneka itu di dapur. "David, aku ke kamar mandi dulu ya, jangan kemana-mana lagi," ucapnya. Walaupun ia sadar bahwa perkataan itu sangat aneh baginya untuk diucapkan kepada benda mati. Setelah dari kamar mandi, ia melihat boneka David masih duduk di tempat yang sama. Ia segera menggendongnya dan membawanya lagi ke ruang tamu. Lalu ia letakkan boneka itu di sofa kembali. "David, tidur di sofa ini ya," ucap Ica. Saat ia pergi menjauh dari boneka itu, tiba-tiba selintas ia mendengar suara laki-laki dewasa yang tertawa. Ica seketika langsung merinding dan buru-buru pergi ke kamarnya. "Astaga, malam ini horor banget deh," pikir Ica. "Atau mungkin akunya aja yang lagi kelelahan akibat cucian numpuk ya." Di dalam kamar sudah ada Reno yang sedang bermain HP sambil rebahan. "Boneka itu kamu taruh di mana?" tanya Reno. Ica membalas kalau boneka itu ia taruh di sofa ruang tamu. "Boneka kayak gitu ada penunggunya gak ya?" tanya Reno penasaran sambil bercanda. Ica cuma terdiam. Ia memang merasa ada kejanggalan pada boneka itu. Namun, ia belum berani bilang ke Reno karena belum sepenuhnya yakin. Di pukul 2 dini hari, Ica terbangun karena ingin buang air kecil. Sambil berjalan sempoyongan karena sangat mengantuk, ia keluar dari kamar tidur menuju kamar mandi. Ia pun berjalan melewati dapur. Namun tiba-tiba, dengan kondisi yang tidak sepenuhnya sadar, di sisi kanannya ia sekilas melihat seperti ada bayangan laki-laki dewasa yang sedang duduk di kursi makan. Posisi laki-laki itu duduk membelakangi Ica. Ica pun mempercepat langkahnya untuk menuju kamar mandi karena ketakutan. Ia lantas mengintip untuk memastikan kembali dari pintu kamar mandi. Saat dilihat, sosok tersebut sudah tidak ada. Walaupun Ica belum yakin tadi itu dia berhalusinasi atau tidak, tapi perasaannya mengatakan bahwa ada yang janggal. Dengan terburu-buru, ia berlari melewati dapur dan masuk ke dalam kamar tidur kembali. Keesokan harinya, mereka berdua bersiap-siap untuk berangkat kerja. Ica melihat bonekanya masih duduk di ruang tamu sama seperti kemarin. "Yaudah yuk berangkat, hari ini David yang jaga rumah ya," ucap Reno sambil tersenyum ke Ica. Ica tidak merespon apa-apa, lantaran ia merasa janggal dengan boneka itu. Sepulangnya dari kerjaan di sore hari, ia melihat boneka itu masih duduk di sofa ruang tamu. "Halo David, gimana jaga rumahnya hari ini?" tanya Reno di hadapan boneka David sambil bercanda. Reno pada akhirnya memang memperlakukan David seperti manusia sungguhan. Itu dia lakukan lantaran melihat Ica yang berperilaku seperti itu dari awal David datang. Di malam harinya, Ica menghabiskan waktu mengobrol dengan Reno. Ia sama sekali tidak menyentuh boneka itu dari tadi. "Kamu gak main sama David?" tanya Reno. Ica cuma menggeleng tersenyum. Ketika sudah jam 10 malam, Ica dan Reno bersiap-siap untuk tidur. Entah kenapa, Ica merasa lega karena tidak ada hal-hal janggal yang terjadi hari ini. Mereka berdua pun tertidur.
Namun di tengah malam, tiba-tiba Reno merasa tubuhnya berat. Ia merasa tubuhnya sedang tertindih sesuatu. Dan saat Reno membuka matanya perlahan, ia melihat wajah boneka David tepat berada di wajahnya. Sontak, Reno langsung terbangun berteriak dan melempar boneka itu. "Ada apa, Mas?" tanya Ica panik yang juga terbangun. Reno bilang kalau boneka itu ada di atas badannya. "Kok dia bisa ada di atas aku sih? Kamu jahilin aku ya tadi?" tanya Reno panik. Ica cuma menggeleng sambil ketakutan. Reno kemudian langsung melihat ke bawah, melihat boneka yang ia lempar tadi. Namun bonekanya sudah hilang entah kemana. "Loh, kemana bonekanya pergi? Tadi aku lempar dia ke pojok pintu sana, kok gak ada?" ucap Reno sambil melihat-lihat. Dengan suara gemetar, Ica bilang, "Mas, apa jangan-jangan ada di kolong kasur?" Ica terlihat sangat ketakutan. Sambil ketakutan, Reno turun dari kasur. Ia berlutut dan perlahan kepalanya ia turunkan ke bawah. Kolong kasur itu lumayan gelap. Reno tidak terlalu bisa melihat dalamnya. Ia pun mengambil HP untuk menghidupkan senter. Dan saat dilihat, ada David yang sedang berbaring. Reno pun mengulurkan tangannya dengan hati-hati ke dalam untuk mengambilnya dan menaruhnya di atas kasur. Tiba-tiba, Ica menangis ketakutan. "Ada apa, Cak?" tanya Reno dengan panik. Ica pun bilang ke Reno tentang apa yang ia alami selama ini. Ia merasa kalau boneka itu adalah penyebab keanehan yang ia alami. Keesokannya, Reno dan Ica memutuskan untuk membuang boneka itu ke tempat pembuangan sampah yang ada di sekitar rumahnya. Ica menangis saat boneka itu dibuang. Ia sama sekali tak percaya jika boneka yang ia akan jadikan teman itu ternyata bisa membawa teror-teror di rumahnya. Namun, kejanggalan yang terjadi di rumah mereka belum selesai. Meski David sudah dibuang, Ica masih sering melihat bayangan manusia yang lewat. Ia juga sering mendengar laki-laki tertawa yang ia dengar pada malam hari. Bahkan, kadang ia juga melihat sosok laki-laki yang duduk di dapur. Namun anehnya, yang merasakan itu semua hanya Ica saja. Ia sering bilang ke Reno tentang kejanggalan yang dialaminya itu. Namun Reno menganggap kalau itu hanyalah trauma Ica saja. Sampai di suatu malam, seminggu setelah boneka itu dibuang, Reno berteriak kencang lantaran ia melihat boneka David tergeletak di bawah kolong kasurnya. Ica pun juga terlihat kaget. Bagaimana bisa boneka yang tadi sudah mereka buang kembali begitu saja? Singkat cerita, mereka akhirnya membawa boneka David ke paranormal yang disarankan seorang teman. Paranormal itu bilang kalau arwah yang ada di boneka itu adalah arwah laki-laki dewasa yang jahat. Pantas saja Ica sering melihat penampakan laki-laki dan pernah mendengar suara tertawanya. Paranormal itu pun mengambil boneka itu dan bilang jangan disimpan karena akan berbahaya nantinya. Paranormal itu juga bilang ia akan mengadakan ritual dan kemudian membakar boneka itu agar apapun yang di dalamnya tidak meneror Ica dan Reno lagi. Selang sebulan kemudian, Ica dan Reno mendapat kabar mengejutkan dari kawan mereka. Kawannya bilang bahwa paranormal itu sudah meninggal dunia. Polisi bilang mayat paranormal itu ditemukan di kamar tidur dan dugaan awal kematiannya diakibatkan karena sang paranormal gagal bernafas. Ica dan Reno kemudian saling memandang. Mereka ingat kalau boneka itu menindih Reno saat tidur.
Mungkin itu adalah cara David untuk membunuh majikannya. Mereka akhirnya benar-benar percaya bahwa hantu di dalam boneka itu adalah pria dewasa. Karena bagaimana mungkin boneka kecil seperti itu bisa sangat berat, terutama saat menindih tubuh Reno. Belum sempat dibakar, tapi David telah membunuh paranormal itu terlebih dahulu. Untungnya, setelah itu boneka David dan teror-teror kepada Ica dan Reno sudah tidak pernah ada lagi. Entah mungkin karena sudah memiliki majikan baru atau hal lainnya. Tapi semoga tidak ada korban yang jatuh akibat boneka itu. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.